Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwita Alvina Laksamana dengan NIM 15/2021-028 Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Industri. Di sini saya akan menjelaskan dasar akidah. Pengertian akidah: menurut bahasa, akidah berasal dari kata akodah yang berarti buhul atau mahkota. Dan secara istilah ialah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh manusia berdasarkan fitrah, akal, dan wahyu yang dipatrikan di dalam hati. Dia ini kesasihannya dan ditolak kebenaran selainnya. Akidah juga memiliki ruang lingkup. Ruang lingkup pembahasan akidah ada 4, yaitu 1. Ilaliyah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan ilahi seperti wujud Allah, mukjizat, dan sebagainya. 2. Nubuwah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi, Rasul, kitab Allah, mukjizat, dan lain sebagainya. 3. Ruhaniyah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik seperti malaikat, jin, ruh, iblis, dan sebagainya. 4. Samiyah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya dapat diketahui dari sami, dalail, nakli berupa Al-Quran dan As-Sunnah, seperti alam barzah, akhirat, azab kubur, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita lanjut saja tentang iman kepada Allah. Mengimanai Allah dapat ditempuh melalui 2 cara, yaitu dengan membaca ayat-ayat qauliyah dan membaca ayat-ayat kauniyah. Selanjutnya, iman kepada malaikat. Malaikat adalah termasuk makhluk gaib, halus, dan tidak dapat dicapai oleh panca indera. Mereka hidup dalam suatu alam yang berbeda dengan kehidupan yang dapat kita saksikan ini. Malaikat tidak mempunyai hawa nafsu sehingga ia terhindar dari perbuatan salah dan dosa. Dan yang selanjutnya, iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab suci di dalam Islam merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dengan iman kepada Allah. Selanjutnya, iman kepada Rasul. Rasul adalah manusia pilihan yang menerima wahyu dari Allah untuk menyampaikan kepada umat manusia serta menjadi teladan utama. Di antara Rasul Allah itu hanya sebagian yang diceritakan dan ada yang tidak diceritakan. Menurut riwayah 25 orang yang dikenal. Dan yang terakhir, iman kepada hari akhir. Hari akhir adalah hari kiamat yang didahului dengan musnahnya alam semesta ini. Pada hari itu semua makhluk akan mati, bumi hancur, dan kemudian Allah menciptakan alam baru yang disebut alam akhirat. Dan yang terakhir, iman kepada hari akhir. Hari akhir adalah hari kiamat yang didahului dengan musnahnya alam semesta ini. Pada hari itu semua makhluk akan mati, bumi hancur, dan kemudian Allah menciptakan alam baru yang disebut alam akhirat. Dan yang terakhir, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang iman kepada qadar dan qadar. Menurut bahasa, qadar berarti hukum, perintah, memerintah, menghendaki, atau menjadikan. Sedangkan qadar berarti batasan atau menetapkan ukuran. Dengan kata lain, qada ialah ketetapan Allah. Dengan kata lain, qada ialah ketetapan Allah yang belum terjadi, sedangkan qadar ialah ketetapan Allah yang telah terjadi. Qada Tuhan sesungguhnya telah terjadi saat manusia akan dilahirkan. Ini terbukti, yaitu setiap orang lahir di dunia ini tidak dapat memilih siapa ibu bapaknya, kapan dan di mana ia akan dilahirkan. Qadar, takdir Tuhan selain dijumpai di akhir usaha dalam kehidupan ini. Misalnya, seseorang ingin menyelesaikan sesuatu jenjang pendidikan tertentu, lalu ia berusaha sedemikian rupa agar dapat berhasil, tetapi kenyataannya banyak orang yang tidak berhasil menyelesaikan studinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
Bila ada salah kata saya maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.